Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Chandra Fatihah, dosen tetap di Politeknik Piksi Ganesha Bandung untuk program studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran via e-learning yang selama ini sudah saya lakukan dengan menggunakan komponen DIA atau Delivery, Interaktif, dan juga Assessment. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang melanda pada awal Maret 2020 memberikan dampak dan membuat banyak perubahan di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pembelajaran yang tadinya diberikan secara offline kini berganti dengan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online memiliki kendala tersendiri dan beragam dari masing-masing penggunanya. Beberapa orang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan guru ataupun dosennya. Sedangkan beberapa yang lain merasa cepat paham dengan pelajaran yang dilakukan secara online. Faktor-faktor inilah yang menjadi pendukung perkembangan layanan pendidikan secara online. Layanan pendidikan yang semula bersifat offline kini diubah menjadi serba online. Perkembangan lain yang bisa dilihat yaitu adanya fitur-fitur yang tersedia semakin banyak, semakin lengkap di beberapa aplikasi online seperti e-learning contohnya. Aplikasi yang awalnya hanya sebatas menggugah materi dalam bentuk teks saja, kini bisa beralih ke dalam bentuk suara maupun video. Berbicara tentang e-learning, kita semua tentu sepakat bahwa e-learning ini adalah sebuah pembelajaran elektronik atau juga pembelajaran online. E-learning bisa disebut juga pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, di mana pengajar dan juga pelajar dapat melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik ini. E-learning dilakukan dalam jaringan, di mana semua siswa ataupun mahasiswa dan juga guru ataupun dosen bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. E-learning dilakukan melalui perantara internet yang berbasis web. Semua materi, kuis, dan bahan ajar bisa diakses pada web tersebut. Materi yang ada bisa berupa teks yang diformat menjadi bentuk file PDF, berbentuk suara, atau ada juga yang berbentuk streaming YouTube. Baik, saya akan menjelaskan pembelajaran e-learning dengan menggunakan komponen DIA. Yang pertama yaitu delivery. Yang saya lakukan adalah semua materi dan juga bahan tayang berupa PowerPoint biasanya, berikut video pembelajaran, modul, dan juga buku referensi, serta tugas dan kuis, termasuk skornya, diunggah melalui e-learning Politeknik Piksi Ganesha Bandung, termasuk link video conference atau Zoom meeting. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak kuliah yang telah disepakati bersama, mulai dari pembelajaran, maksimal keterlambatan, sistem penilaian, tugas-tugas, serta minimal kehadiran dalam satu semester. Pada setiap semester, saya selalu memperbaharui pokok dan juga subbahasan, SAP dan juga GPPP, agar selalu selaras dan mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia kerja maupun dalam dunia industri. Selain itu, secara rutin pula atau berkala, saya selalu memperbaharui atau menyempurnakan materi ajar saya
entah itu modul atau diktat, PowerPoint, e-learning, kuis, dan lain sebagainya. Komponen interaktif yang saya lakukan adalah diskusi berbasis teks pada e-learning Politeknik Diksi Ganesha atau dengan menggunakan metode online. Yang selalu saya gunakan yaitu memaksimalkan WA atau WhatsApp group dan juga menggunakan Google Classroom atau tatap muka secara virtual dengan menggunakan Zoom Meeting. Selain itu, saya pun melakukan penggabungan beberapa metode pembelajaran yang mendukung, yaitu saya menggunakan metode ceramah dan saya juga menggunakan metode brainstorming, diskusi, atau presentasi kelompok dan juga problem based learning. Karena ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya penggabungan beberapa metode tersebut. Misalnya, ketika saya menggunakan metode brainstorming, itu dapat merangsang daya olah atau daya pikir mahasiswa, sehingga dapat mendorong mahasiswa agar dapat lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan. Untuk metode diskusi atau presentasi kelompok, ini dapat memberikan manfaat, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan presentasi materi yang sudah ditugaskan sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, berdiskusi, atau melengkapi materi. Dan metode problem based learning ini sangat bermanfaat juga untuk mendorong mahasiswa agar bisa berpikir lebih kritis lagi serta meningkatkan soft skill serta motivasi dalam belajar. Berikutnya, komponen A atau assessment ini saya lakukan dengan pemberian tugas dan juga kuis, ya, serta ujian, baik itu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester melalui e-learning Politeknik Diksi Ganesha Bandung dengan menggunakan metode online seperti Quizizz, Quiz Kahoot, dan juga email. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah suatu mata kuliah sudah dikatakan melakukan pembelajaran e-learning jika telah memiliki 3 aktivitas tersebut. Yang pertama adalah delivery, di mana kita bisa melakukan aktivitas mengupload materi kuliah seperti PowerPoint, video, bahan ajar, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua adalah interaction, bisa dilakukan melalui forum, diskusi, dan juga lain-lain. Serta assessment, ya, yaitu dengan pemberian kuis, tugas, ujian, dan lain-lain. Jadi, jika suatu mata kuliah telah memiliki salah satu dari ketiga aktivitas tersebut, belum bisa dikatakan sudah melakukan pembelajaran e-learning. Demikian penjelasan saya tentang pembelajaran e-learning dengan menggunakan komponen delivery, interaktif, dan juga assessment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.